Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, umat Hindu Nusantara, rahina puniki titiang dereng atu peranda Presiden malih mesadu ajeng gumanti pacang ngaturang upekara. Sekadi sampun kauningin bahwa pengamalan ajaran agama Hindu di Bali selalu dilandasi oleh 3 kerangka agama Hindu, yaitu tatwa, susila, upacara atau upekara. Yang pada pelaksanaannya tetap mengintegrasikan nilai-nilai luhur agama dengan nilai budaya dan seni. Salah satu pelaksanaan agama Hindu yang sebagai kewajiban kehidupan beragama adalah Widi Widana, yakni sesuatu yang mempergunakan niase atau simbol, ya seperti yang akan dijelaskan oleh Ratu Peranda yang disebut dengan bebanten atau upekara, yang pada hari ini akan mengambil topik caru pengerapuh karang. Caru puniki gumanti kemargian yening wenten merubah status tanah saking cari angge Tegal, saking Tegal angge Karang Paumahan miwasane tiosang. Taler merubah Karang Suwung, sanem wasta Karang Suwung utawi Karang Tuang, saking suwe kosong tan wenten pewangunan, namangkin pacang wenten keanggen Paumahan. Yen ning wenten sekadi sapunika pastike sampun ke kawitin antuk caru pengerapuh karang. Raris sekadi punapi en pemargene Banten upekara napi sane pacang anggen Ratu Peranda pacang nyobiakang indik punika. Terus satu. Para pemirsa Bali TV dimanapun berada, ring sore peniki Peranda ingin menyampaikan kepada umat sedharma yang akan melaksanakan pembangunan ataupun merubah pembangunan di dalam pekarangan. Masalah upekara pengerapuh pekarang ini sangat penting sekali kita laksanakan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan kita untuk tempat tinggal di tempat pekarang itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan para umat sedharma apabila kita akan membangun atau merubah atau akan mempergunakan karang yang lama bekas ada bangunan, ini perlu upacara sebelum kita melakukan pembangunan itu sendiri. Di dalam ajaran kita tadi sudah disinggung, upekara itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, Peranda sedikit demi sedikit, atau tahap demi tahap ingin menyampaikan kepada umat sedharma yang tidak mempunyai indik autawi atau buku-buku tentang petunjuk pembangunan di masing-masing perumahan. Karena caru pengerapuh karang ini sangat berguna sekali kalau kita akan melaksanakan pembangunan yang baru atau merubah pembangunan yang lama menjadi bangunan baru atau melebarkan pembangunan. Itulah perlu kita melakukan istilahnya mengadakan upacara pengerapuhan. Kalau umpamanya itu tidak melakukan upacara pengerapuhan ini, kita akan mengalami agak kikuk
agak berat rasanya akan tempat tidurnya di sana. Mungkin tidak nyaman. Kalau umpamanya kita tidur di bangunan yang baru kita perbaiki itu, karena ada istilahnya ada fundament-fundament yang masih terkubur atau yang masih tertanam di bawah bangunan yang baru itu, itulah perlu ada pengerapuhan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti adanya pemali agung, pemali pajak, pemali murah, dan itulah yang menyebabkan kita tidak bisa tidur dan tidak bisa nyenyak kita mempergunakan balik utawi bangunan yang telah kita bangun. Walaupun bangunnya itu yang luar biasa bagusnya permanennya, kita akan tidak nyaman menempati rumah yang baru itu. Itulah perlu kita melakukan upacara. Terlebih dahulu kita melakukan upacara pengerapuhan. Apalagi karang itu tempat pekarang itu sudah lama tidak ditempati. Istilah Balinya itu sudah pekarang itu sudah kemasukan DT. Istilah bahasa Balinya itu istilahnya yang disebut dengan tonyanan. Tonyanan pekarang itulah agak sulit akan memarisuda kemat itu. Oleh karena itulah saran Pranda. Mudah-mudahan para pemirsa ada yang mengalami inilah upakara untuk menetralisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah perlu para pemirsa memperhatikan upakara-upakara yang akan Pranda sampaikan di hari sore ini. Ini yang bermanfaat luar biasa bagi umat kita yang akan melaksanakan pembangunan. Mari dulu kita lihat dulu bersama-sama. Ya, kita lihat dulu bersama. Ini salah satunya disebut dengan pengerapuhan ini ada Banten yang disebut dengan ada isi tempeh ya. Kalau Balinya tempeh, ialah dengan taledan, ya taledan langsung diisi kulit peras. Ya, ada kulit perasnya, ada tumpengnya. Ya, itu tumpengnya biasa, ya, tapi hitam dia. Ya. Ya, ada rasmennya. Sekarang yang penting diperhatikan yang disebut dengan pisang lilit. Ya, rakanya itu pisang lilit. Beda dengan pemanggu-pemali yang lain ya. Ini untuk pengerapuh karang, pisangnya itu pisang lilit ya. Dan lagi tebunya itu yang khusus yang disebut dengan tebu sale. Tebu sale ya, tebu sale. Ya, diisi dengan yang lain ya. Raka-raka yang lain ditambahkan. Yang kunci pada saat ini tebunya itu tebu sale. Pisangnya pisang lilit, ya itulah perlu diperhatikan untuk pengerapuhan karang. Isi tambah daksina, yaitu sanang, dan isi ya anget-angetan ya. Sampian, segehan, isi segehan, ya, taruh di sandang sampian perasnya, ya, nasi kojongan, ya, sandang peras, sandang sodo, ya, urat wangi-wangi. Di atasnya diisi nasi wong-wongan. Nasi wong-wongan hitam. Ya, ini diperhatikan. Nasi wong-wongan yang bentuknya berupa orang, bahannya hitam, alasnya daun telunjungan, ya. Isi sampian sangsangan, ya, isi satu kuangen. Dan satu lagi ditambah pemali, ini disebut dengan pemali pinggir talus.
pemali. Inilah perlu diperhatikan, isi dengan ikannya, ayam, ya, ayam hitam yang dipanggang, ya, ayam hitam tambah 1. Ya, sekarang diisi dengan tuak manis 1 botol, ya, itu. Ini diaturkan ya, belum ada sorohnya lagi. Disebut dengan sapu hau, diisi dengan penek tanying namanya, penek lajip 8, ya, lajip 8, sapu hau ya, isi rake-rake, diperlihatkan ya, rake-rake, ya, isi apa namanya, plekir di masing-masing tumpeng, nah, plekir masing-masing tumpeng, plekir di masing-masing tumpeng, ya. Ya. Nah, diisi masing-masing kuangen, terus diisi masing-masing kuangen, ya. Ya. Di kuangen dah. Dan diisi ya, penyenang, dan isi sampiannya, dan diisi ikannya dulu, nah, ikannya, ayam kelau, ya, ini ayam kelau, ya, karena diisi amu-amu, ya, diisi sebuah canang. Nah, ini yang disebut dengan sapu hau. Tolong ini ditambah lagi, disebut dengan sage satru. Sage satru. Alasnya pertama diperlihatkan daun andong. Ya, daun andong bang kalau bisa, daun bang. Diisi dengan ya juga tumpeng. Penek tajing namanya, penek tajing, penek lajip, ya. Sejumlah 9. Ya, 9. Ya, inilah istilahnya, ya, bahannya merah semua. Diisi masing-masing kuangen. Semua diisi masing-masing kuangen. Di kuangen. Yang jumlahnya 9 juga kuangennya. Sadah, Bu, sadah. Ya. Yang jumlah kuangennya juga 9, masing-masing penek tumpeng itu berisi kuangen. Kan. Ya. Ya, udah diisi rake-rake. Rake-rakenya sesuai dengan banten yang biasa.
pisang harus ada, tebu. Bu. Ya juga di sini pensucian ya. Ya. Isi dengan sampian andong, penyenangnya. Ya. Sampiannya juga andong, sampian Nagasari andong. Diisi ayamnya ayam merah, ayam biing, manggang. Ya, diisi sebuah canang. Amu-amu juga bahannya dari andong, ya sebuah canang. Nah, inilah Banten pengerapuhan karang yang dihaturkan di tengah pekarang itu atau di tempat kita akan membangun. Inilah perlu para pemirsa Bali TV dimanapun berada, sore meniki ini perlu diperhatikan apabila kita melakukan upacara mulai membangun. Apalagi pekarang itu pernah sudah ada bangunan. Oleh karena itulah perlu kita perhatikan upacara-upacara yang diperlukan pada saat kita membangun ini. Upacara ini dihaturkan kepada Ibu Pertiwi atau kepada Sang Hyang Pemali Agung, Pemali dengan pujanya pakai pemanggu pemali. Inilah perlu diperhatikan sehingga apa yang kita perhatikan, apa yang kita laksanakan sehingga mendapatkan hasil kita nikmati, kita rasakan nanti setelah kita selesai upacara pembangunan. Proses awal ini untuk kita membangun perlu adanya pengerapuhan karang terlebih dahulu. Itulah perlu kita bersama-sama untuk memperhatikan. Caru-caru yang kita pernah sampaikan itu sangat berguna sekali. Oleh karena itulah kita masalahnya untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Nanti kalau kita baik, bangunnya mewah dan tidak nyenyak kita tidur di tempat itu. Itulah perlu setelah kita selesai membangun diupacaralah sedikit, melakukan upacara memulang dasar, manggung ngambe paling sedikit kecil dia manggung ngambe sebelum kita melakukan upacara nuntun Dewa ini ke tempat pelingih di Pengulur Suwi. Inilah perlu tatanan pembangunan itu sangat diperhatikan. Oleh karena itulah tolong pada umat Sudharma memperhatikan proses-proses kita untuk melakukan upacara pembangunan. Inilah perlu kita perhatikan. Terus. Baik, demikian pemirsa, Ratu Prane telah menjelaskan tadi ya Banten yang digunakan pada saat kita melakukan upacara pengerapuh karang. Tidak aja rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Bali TV, tadi Ratu Prane telah menjelaskan panjang lebar tentang pemargin Banten pengerapuh karang. Sane tunasan ditia majang Ratu Prane niki wantah Banten pokok. Napike ritat kaleng margiang niki taler ngadegang Sanggar Surya pinaka pesaksi nike sanika pertama. Sani nomor kalih dia sering Sang Hyang Ibu Pertiwi sanika ayat ritat kale ngantem puniki menawi wenten malih Bapak Akasa Brahma Napi Luwere nike sani nomor kalih. Sami nomor 3 ratu yawau kan durung wenten ngenikang napi ke nganggen ilen pengersikan minakadi biokaon adur mengale peraya siteh nike tunasang ditiang yang ratu mangkin ubahin napi sanitaken ang ditiang lurusat. Oke, para pemirsa Bali TV dimanapun sore puniki wenten miarse siaran Prane. Tadi sudah disampaikan bahwa caru ini adalah caru pengerapuh karang yang untuk membangun pembangunan yang baru. Selain itu tanya wau sudah mentaken niki pemargi
Niki perlu proses daripada istilahnya kita melakukan upacara niki. Pertama kita harus wajib mendirikan Sanggar Surya. Sanggar Surya munggah nike pejatian daksina prasajenga rayunan pesucian. Itulah perlu kalau umpaman kita melakukan upacara ini mengadakan Sanggar Surya alit istilahnya. Sane kaping kalih punika caru puniki megenah ring lataran ring pekarang punika. Yang perlu pada saat itu pasti untuk penyucian dari proses daripada pelaksanaan caru ini perlu kita mengadakan minimal ada prasita pengulapan biukaonan eteh pedudusan utamanipun wenten toyo, wenten tirta penglukatan, wenten istilahipun lis hamu-hamu angin jagi muputangan dab pemargi niki. Kila perlu para umat sedharma memperhatikan proses daripada kita melakukan upacara pecaruan untuk ngerapuh karang niki. Di sampun selesai kita menghadurkan Banten ini, kita perlu keliling memerciki tita-tita yang ada, terutama ada yang istilahnya tita yang dipergunakan untuk penyucian ini. Melakukan penyiratan di keliling pekarangan itu yang akan dibangun. Baik yang ada sudah bangun yang baru atau yang sudah yang bangun yang lama masih ada itu. Kalau bisa pada saat proses kita akan mengaturkan pecaruan ini, kalau ada dasar-dasar bangunan yang lama itu diusahakan sebelumnya itu digali terlebih dahulu. Digali terlebih dahulu, kalau umpamanya itu tidak diketemukan dasar-dasar yang masih tertanam di sana, cukup dengan upacara caru yang disebut caru pengerapuh karang ini. Inilah perlu kita bersama-sama untuk memperhatikan bagaimana kita agar upacara ini bermanfaat sebagaimana mestinya. Proses terutama yang kita lakukan yaitu melakukan proses penyucian terlebih dahulu, dan kalau di pekarang itu menyangkut masalah ada istilahnya pengulun suwi, atau pengulun suwi nunas tita di pengulun suwi, di pengulun subak. Atau juga kalau di pekarangan Penegalan itu nunas tirta ring pengulun Penegalan, dewa sangkara yang berada di sana. Itulah perlu kita mohonkan kepada ide betara yang menguasai di bidang wilayah itu sendiri. Inilah perlu kita perhatikan sehingga apa yang kita perhatikan di sini bermanfaat sebagaimana mestinya. Ini diusahakan ya, kalau bisa mengundang istilahnya Dani Mangku untuk mengaturkan upacara ini. Ini agak skill karena ada satu sapu hau, ada jago satru, dan ada juga pemangguh pemali. Itulah perlu Pranda sampaikan agar diusahakan untuk melakukan upacara ini dihantap atau dilaksanakan oleh seorang pemangku atau seorang ekojati, minimal ekojati. Kalau ada peranda utawi sulgih di sana itu bisa dengan melakukan upacara penyantingan. Inilah perlu agar diketahui oleh umat sedharma. Oleh karena itulah kita umat Hindu tidak akan luput dengan mempergunakan upakara sebagai pelaksanaan upacara. Inilah perlu kita ketahui bersama. Sedikit apapun kita proses dalam pelaksanaan upacara di Bali terutama, apalagi umat Hindu, mesti didahului dengan upakara terlebih dahulu seperti yang pernah sampaikan pada hari ini. Ini adalah upacara yang sangat penting bagi umat Hindu, bagi dimanapun berada, agar apa yang lagi sekarang ini adalah proses yang paling terpenting bagi pembangunan kita umat Hindu. Proses-proses ini bisa menyejukkan
menyeimbangkan dan menenangkan kita dalam dalam keluarga. Ini sangat berpengaruh kepada ketentraman di rumah tangga itu sendiri. Inilah perlu tolong diperhatikan unsurnya Banten-Banten yang pernah Anda sampaikan pada hari ini untuk istilahnya di pekarangan. Banyak lagi istilahnya proses sebelum ini. Setelah ini kita melakukan upacara pecaruan. Pecaruan terkait dengan kalau sudah selesai kita membangun, kita melakukan upacara pemelaspasan. Sebelum pemelaspasan, bangunan yang baru itu perlu diperhatikan. Apakah sudah mulang dasar? Ya, mulang dasar diperhatikan. Sebelum mulang dasar, jangan kita melakukan pemelapasan. Pemelapasan itu sangat berarti sebelum kita melakukan mulang dasar, tidak boleh melakukan pemelapasan atau makuh, tak boleh. Sebelum kita melakukan makuh dan melapas, harus terlebih dahulu ada dasar-dasar kita yang untuk dasar penemuan kita sebagai takwa kita yang ada di satu-satu yang telah ada. Itulah ada sesuratannya batu bang dan ada batu bulitan, ada istilah kalau bangunan itu bangunan suci ditambah dengan bungkak kelapa gading. Itulah perlu para pemirsa diperhatikan proses-proses dari segala pembangunan kita dilaksanakan di pekarang itu sendiri. Proses dari pekarang itu ada beberapa. Pertama kita kalau umpamanya kita melakukan upacara di sawah, akan membangun di sawah, terlebih dahulu kita melakukan upacara ngantukan Dewa Sri. Nah, untuk Dewa Sri. Setelah itu baru kita melakukan pengeruakan. Ya, pengeruak, isya ngeruak tanah. Beda dengan sekarang pengerapu karang ini beda. Ngeruak karang dengan ngeruak karang dengan ngeruak cara pembangun itu beda. Kalau ngerapu karang dengan ngeruak bangun itu beda. Kalau ngeruak itu mempergunakan caru ayam olahannya menjadi 30 deba. Kalau ngerapuh ini karang ini sudah ada terbentuk karang ini. Kalau sudah terbentuk mungkin ada bangunan yang akan dirubah. Ini baru adanya pengerapuhan karang atau berubah karang si A akan dibeli oleh orang karang ini ada melakukan suatu pengerapuhan sehingga apa yang disungsung pada saat itu di sana itu tidak masih ada sisa-sisa daripada apa sungsung-sungsungnya dia yang memiliki karang terdahulu. Ini perlu melakukan upacara pengerapuhan terlebih dahulu. Namanya pengerapuhan ini pemarisuda. Pemarisuda berubah status karang itu menjadi karang yang baru hingga pemiliknya yang baru. Di samping itu kalau itu memindah tangankan istilah pekarangan. Kalau juga istilahnya merubah bangunan yang lama menjadi yang baru juga mengadakan pengerapuhan pekarang ini sesuai dengan Banten upakara yang pernah sampaikan hari ini. Inilah perlu diperhatikan. Tolong kalau kita upakara ini berbeda-beda. Upakara pengerapuh tolong dibedakan itu dan upakara istilah ngeruak. Ada ngeruak, ada istilahnya ngeruat. Ngeruak dan ngerapuh itu beda. Ya, ini diperhatikan. Ngerapuh itu berarti bangun yang sudah ada atau yang akan melakukan yang pernah ada atau yang sudah pernah ada tapi kosong, itu ngerapuh. Kalau ngeruak yaitu membangun baru. Mungkin tanahnya baru, atau mungkin penegalnya baru, ini ngeruak. Membentuk suatu pekarangan. Ini perbedaan daripada ngerapuh, ngeruak, dan ngeruat. Kalau ngeruat, ini tolong diperhatikan, ngeruat itu membuat suatu upacara, mulai membuat suatu upacara yang akan dilaksanakan. Itu ngeruat. Ngeruat itu sama dengan mau parisude, penyucian tempat. Kalau umpamanya ngeruak itu merombak.
merombak yang biasanya jadi sawah dirombak menjadi suatu akan bentuk bangunan. Inilah perlu para pemirsa memperhatikan bagaimana kita ngeruak, bagaimana kita ngeruat, bagaimana kita ngerapuh. Kalau ngerapuh itu sudah saya sampaikan, kalau ngeruak itu menggunakan caru ayam berumbun mengolah menjadi 33. Kalau ngeruat juga carunya ayam berumbun olah menjadi 5. Ini perbedaan daripada caru-caru yang pernah sampaikan. Tolong diperhatikan, caru ngeruak, caru ngeruat, dan caru ngerapuh itu perbedaannya jelas pada saat kita melakukan upacara pembangunan. Inilah istilahnya mempergunakan pecaruan. Pecaruan-pecaruan yang lain, ya ada banyak itu ya jenis-jenis pecaruan. Kalau masalah pengerapuhan, ya pengerapuhan, Prana menyampaikan ini sekarang ini ada Banten pemali, ada istilahnya pisangnya diperhatikan pisang lilit, jangan pisang yang lain yang masih mentah itu ya, pisang lilit, tebu sale, dipakai tebu sale. Setelah kita mengaturkan ini, semua ini dipendam semua. Tidak ada yang dilarung, tidak ada yang dibuang. Semua di tempat itu dipendam semua. Semua itu. Tidak ada pun sampai ayamnya, semua sampai apanya pemalinya ini semua dipendam. Ya, ini akan menjaga kondisi tanah itu sepanjang kita akan melakukan upacara selanjutnya. Ya. Ini akan berguna apabila tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang mengakibatkan akan munculnya pemali-pemali yang baru. Ini. Kalau munculnya pemali-pemali yang baru, itu ada tanaman-tanaman yang menyebabkan akarnya itu nyampe ke istilahnya ke tempat bangun kita itu. Contohnya kalau kita dekat pohon itu akan menimbulkan pemali, nanam pisang dekat bangunan. Nah, nanam itu lagi gedang, pepaya. Itu sangat mempengaruhi. Ancak, ini ancak. Kalau akarnya sampai masuk masuk ke bangunan, pasti akan mengakibatkan kita akan mengalami sakit atau tidak nyaman tidur di tempat itu. Itulah perlu perhatikan sedikit yang penyebab akan munculnya pemali baru itu diperhatikan. Nggih, menika dumun, silakan. Baik, demikian telah dijelaskan oleh Ratu Pranda. Pemirsa tidak ngajak rehat sejenak, segera kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita mulai lagi. Kita lanjutkan acara upakara ini. Tadi Ratu Pranda telah menjelaskan dari Serana Banten ini ada yang menggunakan pisang lilit. Ya. Oke, bagi umat, ya, apalagi yang generasi muda jarang yang tahu napi ini ke pisang lilit. Nah kemudian kalau tidak dapat pisang lilit, pisang apa dipakai? Yang kedua juga nganggen sarana yang disebut dengan tebu sale. Tebu sale, ini tebu yang boleh dikatakan keramat seperti itu. Nah, andai kata sulit diketemukan kedua-duanya ini, napi solusinya Ratu. Dosa itu. Ini para pemirsa, ini pisang lilit itu pisang yang bagaimana? Kalau memperhatikan pisang lilit, ya pisang yang tandanya nyambung terus, tidak ada putusnya, tidak ada istilahnya yang sisir-sisir itu tidak ada, nyambung terus sampai ke ujung. Ini disebut pisang keliling, di tanah itu keliling terus gitu, tidak ada putusnya sampai di ujung. Itu disebut dengan pisang lilit. Andai kata kita di masyarakat tidak menjumpai dan tidak mendapatkan mencari dan tidak dapat mencari pisang lilit, bagaimana? Apa yang kita perlu dipakai? Kalau umpamanya
kita sudah berusaha mencari, tidak dapat, ini perlu juga diperhatikan. Kalau bisa mencari istilahnya pisang gelagah. Pisang gelagah itu pisang yang besar, di sisirnya itu besar-besar sekali, itu yang panjang-panjang itu pisang gelagah. Kalau toh pisang gelagah itu tidak dapat mencari, dia sudah berusaha, tapi ingat berusaha dulu, baru diganti dengan pisang kayu. Nah, yang disebut dengan pisang kayu, kalau di Bali pisang kayu, bukan kayu hanya kayak seni, itu tidak. Pisang yang buahnya disebut dengan pisang kayu. Itu yang diperlukan untuk melakukan upacara ini, untuk istilahnya untuk ngerapuh pekarangan. Kalau umpamanya tebu sale, ya tebu yang yang tidak bersih air. Yang tidak bersih air, tebunya di tebu sale, itu tebu sale yang ruasnya panjang dan daunnya itu agak tajam sekali, dan biasanya tumbuh di pekarangan-pekarangan yang jarang penghuni, yang menempati itu biasanya di sana. Itulah dipakai. Kalau umpamanya tebu salo ini juga tidak ada, tidak dapat, dipakai tebu gregah. Tebu gregah, tebu yang sejenis, namanya itu sejenis tapi dia berair. Ini bedanya tebu gregah. Atau yang disebut dengan tebu rejuno juga bisa boleh. Yang terakhir tebu rejuno yang batangnya kecil, panjang, itu yang berisi uat, strip-strip hijau. Itulah yang diperlukan untuk melakukan upacara istilahnya pengerapuh karang ini. Inilah uniknya, dari bahan kita sudah unik, apalagi untuk pengerapuhan dan pemarisudan ini unik luar biasa. Inilah yang jarang diperhatikan. Tidak semua masalah yang muncul di pekarangan itu cukup dengan rezeki, tidak bisa. Ada unsur-unsur caru yang khusus untuk itu. Kalau tidak tepat dari pelaksanaan caru itu, mubasir jadinya. Walaupun caru itu besar, karena itu tidak tepat dengan sasarannya, mubasir jadinya, sehingga caru upacara itu mubasir jadinya. Inilah perlu para serati Banten, para tukang Banten, dan para istilahnya suligi-suligi itu memperhatikan jenis-jenis caru yang dipergunakan, sehingga umat kita untuk melakukan upacara itu tidak mubasir, ya. Tidak mengeluarkan tidak pemboros kepada mengeluarkan dana. Inilah perlu diperhatikan, caru-caru yang kita perhatikan untuk segala upacara. Upacara apapun, ya. Caru-caru ini memegang peranan yang luar biasa. Baik dalam dewoyannya, fitrayatnya, manusianya, resiyanya, caru ini sangat memperhatikan, sangat berguna untuk pelaksanaan yatnya itu sendiri. Inilah perlu para sarati Banten yang pernah diharapkan untuk mampu menguasai upakara-upakara yang dilaksanakan di masing-masing desa pekeraman. Sangat caru itu sangat bervariasi dan kegunaannya pun sangat bervariasi sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Inilah perlu Pranda sampaikan, sehingga bagaimanapun kita membuat caru, jangankan asal-asal membuat caru, diperhatikan kegunaan makna caru itu sendiri. Inilah perlu saran Pranda kepada umat sedharma, agar mempergunakan caru-caru yang sesuai dengan sasaran, sesuai dengan ciri-ciri yang ada, sesuai juga apa yang dilaksanakan di masyarakat itu sendiri, agar tepat, sekecil carunya tapi bermanfaat, ya, tepat sasaran. Inilah perlu para pemirsa, juga para sarati Banten dimanapun berada, agar memperhatikan jenis-jenis caru yang dipergunakan.
bukan karena besarnya upacara upacaraan itu saja yang menyebabkan suksesnya upacara, tidak. Proses dari awal. Contoh pernah Anda sampaikan dari tadi pengerapuhan, bukan pengerapuhan, pengruat. Pengruat itu segala jenis upacara mesti melakukan upacara pengruat terlebih dahulu, bukan pengruat yang disebut dengan caru mertiu kune. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Setiap upacara yang besar yang akan dilakukan diawali dengan caru yang disebut caru pengruat, yang disebut dengan caru mertiu kuno. Inilah diperhatikan setiap yang menjadi yajamano, yang setiap menjadi tukang Banten dan serati Banten, apalagi sang tap ini mesti paham dengan pelaksanaan caru-caru ini. Inilah perlu kualitas daripada kita untuk menjadi suatu nuntun umat sesuai dengan jadwal upacara-upacara yang kita laksanakan. Ini karena caru itu sangat penting artinya. Nah, asalkan sudah tepat sasaran, itu arti pentingnya. Kalau asal-asal jalan nanti mubasir dia. Sehingga umat itu tidak percaya dengan upacara itu sendiri. Inilah perlu kita menjaga disiplin ilmu kita itu, disiplin kita itu untuk mengupacara itu sendiri, agar pelaksanaan caru-caru tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan yang kita yang kita laksanakan itu sendiri. Itu saran Pranda kepada umat sedharma, tolong diperhatikan jenis caru, jenis ciri-ciri yang kita akan melaksanakan pecaruan itu sendiri. Inilah perlu Pranda sampaikan sehingga yadnya yang kita laksanakan di masing-masing desa perkemahan itu akan tepat sasaran dan tepat pada istilahnya sesuai dengan tujuan kita beriannya. Baik pemirsa Bali TV, demikian Ratu Pranda tadi telah menjelaskan. Jadi kita ingat tadi disinggung tebu sale ya. Jadi kita menjadi ingat tentang metodologi daripada tebu sale, di mana tebu sale adalah dipakai senjata oleh Sahadewa ya, untuk merubah wujud Durga Murti menjadi Batarima. Jadi maknanya adalah menetralisir hal yang negatif untuk menjadi yang positif untuk mewujudkan kerahayuan. Baik pemirsa, sampai di sini kita ngiring pemirsa dalam acara upakara. Mugi-mugi wenten pikenoh nyane ditiangiring Ratu Pranda sarang pengerme melungsur mapamit tantak uncarang pramo santi. Terus satu. Om Santi. Santi. Om.